Bagi mahasiswa yang introvert mungkin berbicara tuh bukan sesuatu hal yang mudah gitu. Iya pasti. Itu kira-kira apa nih yang harus dipelajari yang pertama-tama yang paling dini yang harus dimiliki seenggaknya dasar basicnya itu? Mungkin dia mulai aja dulu kali ya. Mulai aja dulu seenggaknya berani ngomong, berani mengungkapkan pendapat Iya, gitu ya. karena aku juga awalnya itu sampai sekarang juga ini aku ngomong tuh masih terlalu cepat ya. Iya. Aku juga masih belajar gitu. Yang penting mulai aja dulu. Kalau kita udah terjun tuh kayak ya udahlah kita harus jalani aja kan. Jadi lama-lama nanti kita nerima terus belajar lagi mungkin meningkat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Unilak Podcast. Kali ini bersama saya Anna Fimuja. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswa berprestasi di Universitas Lancang Kuning. Kali ini dari Fakultas Hukum. Nah, sudah di depan saya ada mahasiswa Fakultas Hukum yaitu Maria Olivia Tumangkeng. Halo Maria, Halo, Kak. selamat datang di Unilak Podcast. Iya. Mungkin boleh perkenalan diri dulu dan menyapa sobat-sobat Unilak. Oke, perkenalkan nama saya Maria Olivia Tumangkeng. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Oke, Maria Olivia ini adalah salah satu mahasiswa yang mendapatkan gelar sebagai Putri Kampus Advokasi Provinsi Riau tahun 2025. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang hal tersebut. Nah, Maria, sebagai Putri Kampus Advokasi Provinsi Riau 2025 di ajang Putra Putri Kampus Riau 2025, apa sih yang melatar belakangi Maria untuk ikut ajang tersebut? Kalau aku itu awalnya tuh sebenarnya kalau jujur ya iseng-iseng aja ikutnya awalnya. Karena aku sering lihat tuh di Instagram, aku kebetulan udah lama banget nih follow putra-putri kampus, Sultan Manajemen. Aku ngelihat para talent-talentnya tuh kayaknya aktif, terus juga soft skill mereka tuh benar-benar keren banget lah brandingnya di Instagram. Dan aku merasa kayak aku pengen nih jadi mereka, aku pengen jadi salah satu dari mereka. Itu sih motivasi awal aku buat ikut putra-putri kampusnya. Iseng-iseng tapi diseriusin ya. Iya. Bukan iseng-iseng coba-coba ya udahlah, tapi karena iseng-iseng. udah terjun jadi harus tanggung jawab sama itunya. Harus tanggung jawab sama apa yang udah dimulai. Nah, Maria, sebelumnya apa udah pernah ikutan ajang-ajang yang seperti ini sih, pageant seperti ini? Aku ini first time, Kak. First time, benar-benar first time. Ini kan kita mendapatkan prestasi sebagai Putri Kampus Advokasi. Apa sih Putri Kampus Advokasi itu? Nah, kalau Putri Kampus Advokasi itu waktu di prakarantina kami itu ada ditugaskan untuk membuat salah satu isu yang menurut kami itu perlu diangkat di kampus. Nah, kalau aku ngambilnya rendahnya tingkat ketertarikan mahasiswa terhadap kegiatan-kegiatan kampus. Karena kan sekarang nih banyak banget mahasiswa yang kayak kuliah pulang gitu. Iya. Jadi aku angkat isu itu sih, Kak, kemarin. Oke, ini kan first time ya, time Maria ikut ajang pageant, ajang kecantikan juga. Nah, itu tuh prosesnya tuh seperti apa sih? Proses dari awal seleksi sampai ke ajang puncaknya gitu. Awalnya itu proses-prosesnya itu ketat banget ya. Aku nggak tahu kalau itu tuh prosesnya ketat dan ternyata banyak banget yang harus diselesaikan. Aku kira itu cuman karena ini pageant gitu kan. Jadi aku kira cuman ya mungkin model cantik aja mungkin itu kan. Ternyata banyak banget wawasannya harus luas, banyak pengetahuan, banyak kosakata yang ternyata aku masih belum tahu nih. Juga syarat-syaratnya banyak banget yang mesti harus aku siapkan gitu. Mungkin boleh di-spill nggak sih persyaratannya itu apa aja? Pas pendaftaran awal ya. Pendaftaran awal tuh ada KRS, foto, kalau itu administrasi biasa sih, Kak. Cuman abis itu kan ada wawancara. Nah, pas wawancara itu sih banyak ditanya tentang wawasan, pengetahuan, tentang pendidikan, tridharma perguruan tinggi, banyak banget yang ditanya. Oke, sebagai Putri Advokasi ini apa sih yang dicari dari ajang tersebut? Mungkin dicari dari ajangnya ke kontestannya sendiri. Itu tadi, Kak, yang perempuan yang bukan perempuan aja sih. Perempuan dan laki-laki, mahasiswa atau mahasiswi yang bukan cuman cantik, jalannya bagus. Salah satu coach aku juga bilang, kami itu nggak nyari yang cuman cantik aja, yang pandai catwalk atau pandai berpose di panggung, tapi kami juga nyari yang wawasannya luas, hatinya juga
sifatnya, attitude-nya, adabnya itu yang bagus juga. Oke, wawasan luas dan beretika itu yang dicari. Sesuai dengan itu kan 3B, beauty, brain, and behavior. Oke, setelah selesai pendaftaran kan diterima nih masuk. Kemudian apa sih yang dilakukan? Apakah ada pelatihan khusus atau gimana? Oh, abis daftar itu wawancara. Setelah wawancara itu kami ada prakarantina. Iya, selama 7 hari. Setiap 7 hari itu 1 harinya itu ada pemateri yang berbagai macam materi yang disesuaikan dari dari yang mulai dari karakter, cara kita grooming, cara kita berpakaian, cara kita duduk. Pokoknya banyak banget karakter dan juga pemateri tentang wawasan yang dikasih. Pemateri tentang itu prakarantina. Setelah prakarantina ada apa lagi nih? Karantina? Iya, karantina. Karantina itu seperti apa nih? Nah, kalau karantina itu lebih ke, kalau di Zoom kan, kalau prakarantina kami itu online kemarin. Nah, kalau karantina ini kan ketemu langsung ya. Jadi mungkin lebih dinilai secara attitude-nya secara langsung gitu. Terus juga persiapan untuk grand finalnya. Persiapan untuk grand final. Lebih ke persiapan ke grand final sih kalau karantina. Oke, apa sih hal yang berkesan selama Maria mengikuti kontes putra-putri kampus ini? Kalau aku banyak banget pelajaran yang aku dapat karena ini aku first time juga ya Kak ikut dunia kayak gini. Kayak disiplin waktu, disiplin baju, pakaian, attitude, cara duduk, bahkan cara kita duduk, cara kita ngomong, cara kita senyum, cara kita itu semua diperhatiin di sini. Jadi aku ternyata sedetail itu gitu. Sedetail itu mungkin boleh di-spill nggak sih? Kalau kita kan nggak tahu, yang penting duduk ya duduk gitu. Terus berperilaku ngomong ya ngomong. Mungkin kalau sebagai seorang putri ini duduknya tuh harus seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan dan berbagi sedikit ilmunya ketika menjadi seorang putri kampus 2025. Tapi maaf ya kalau masih ada salah banyak gitu ya. Kita saling belajar di sini. Kalau yang diajarkan sama coach aku, itu yang penting itu harus tegap. Duduk itu harus tegap on point. Berarti gini ya. Tegap. Terus tegap. Di sini core-nya di sini itu harus tetap tegak gitu. Jangan kayak bongkok atau kayak gitu mereng-mereng gitu. Iya, kelihatannya kayak nggak on point gitu. Ya kalau ngomong juga sebisa mungkin selalu senyum kayak gitu sih Kak ya. Senyum, ngomong sambil senyum. Kan ada juga nih orang-orang yang susah senyum padahal aku kan dari dulu setelannya kayak gini. Nah itu tuh bisa jadi alasan orang nggak sih? Iya, banyak kok yang karena kami kemarin kan banyak yang baru pertama kali juga ikut ini. Banyak yang masih susah untuk senyum, coachnya juga berkali-kali ingatin harus senyum, tapi lama-lama nanti kebiasa juga. Berarti itu bisa dipelajari ya. Kalau memang merekanya mau ya. Oke, berarti nggak ada alasan emang setelannya kayak gini kok emang judes tapi aslinya baik. Gitu. Tapi itu bisa dipelajari. Bisa. Oke, terus kemudian cara beretika tadi ya. Itu seperti apa? Kalau kami itu katanya ada 3 magic words. Terima kasih, tolong, dan maaf. Pokoknya setiap kalau ngomong sama orang itu selalu gunakan tolong, terima kasih, dan maaf. Tolong, terima kasih, dan maaf. Tolong kalau mungkin boleh dicontohin nih, tolongnya seperti apa? Kayak misalnya boleh kalau minta tolong untuk ambil sesuatu barang gitu. Kak boleh minta tolong diambil itu, maaf ya Kak, minta tolong ya Kak gitu. Nanti setelah diambil kan terima kasih Kak, terima kasih ya kayak gitu. Jadi bentuk apresiasi tersendiri ya bagi itu. Terus itu hal baru atau emang udah tahu dari dulu nggak sih kalau Maria kalau itu udah basic ya dari dulu udah tahu ya. Oke, selain etika ada apa lagi nih yang dipelajari selama ikut ajang ini? Apa lagi ya, cara jalan mungkin. Cara jalan itu seperti apa? Cara jalan catwalk biar nggak kayak jelek gitu ya di panggung, di kamera. Ada trik-trik khususnya nggak? Ya tentu ada ya Kak, karena kita pakai heels kan, biar tetap seimbang. Kalau kata coach aku yang penting percaya aja sama heelsnya. Kalau kamu percaya sama heelsnya, heels kamu juga percaya sama kamu gitu. Biar kamu nggak jatuh. Pede. Iya, jangan ragu aja kalau ngelangkah. Itu ada kesulitan nggak sih selama atau memang karena udah terbiasa pakai hak tinggi atau gimana? Kalau aku awalnya kesulitan banget sih Kak. Kesulitan banget. Iya, karena ini pertama kali kan. Pakai heels yang setinggi, aku itu pertama kali 18 cm. 18 cm di ajang ini? Iya. Sebenarnya nggak diwajibkan, cuman sama coach aku diwajibkan karena biar aku nanti terbiasa. Kalau yang sekarang aku pakai ini yang 15 cm. Yang setelah, karena aku udah sering pakai yang 18 cm, pas aku pakai yang 15 cm itu kayak biasa. Iya, biasa aja kayak nothing aja. Berarti gitu. 5 cm sekarang udah Iya, tapi pas awal-awal itu kayak sakitnya bukan main, luar biasa itu. Agak kesulitan gak sih jalan kayak gitu? Mungkin takut jatuh. Takut jatuhnya itu loh. Takut jatuh luar Walaupun biasa. Udah berkali-kali bilang percaya aja, tapi tetap gak bisa ya. Kita juga ngeliat itu 18 cm kayak segini. Itu kayak, berapa hari tuh belajarnya? Lama itu kemarin aku berapa bulan ya, kayak beberapa bulan gitu. Karena kan dari sebelum prakarantina itu udah ada latihan-latihan untuk jalan gitu.
Oke, ada latihan-latihan jalan. Kalau biasanya nih pakai heels yang setinggi apa nih? Atau di kampus atau di mana biasanya pakai? Nggak pakai heels sih. Paling kalau pakai heels itu kalau pas Natal aja aku. Itu Dan berapa paling senti? 3 senti, 5 senti itu udah paling tinggi. Oke, dari 3 sampai 5 senti langsung ke 18 Iya, senti. langsung 18 senti, makanya mau nangis sedikit Luar ya. biasa, sangat-sangat susah ya. Iya. Kalau untuk persiapannya sendiri tuh gimana nih untuk menyiapkan dari awal sampai di akhir untuk Maria? Awalnya itu pas persiapan administrasi itu agak keteteran ya aku karena sambil kuliah kan. Iya. Cuman harus tetap aku selesaikan karena udah terlanjur nyebur ya, udah sekalian basah aja gitu kan. Walaupun agak keteteran aku tetap mempersiapkannya dengan maksimal, berkas-berkasnya, bajunya, karena setiap kegiatan tuh ada dress code-nya biasanya. Oh, ada dress code. Itu dress code-nya disiapkan sendiri atau Disiapin sendiri. Oh, persiapan sendiri. Iya. Luar biasa. Kalau ini makna dari gelar Putri Kampus bagi Maria itu seperti apa? Putri advokasi. Kalau bagi aku maknanya tuh sebagai tanggung jawab bagi aku dan juga gimana ya, tanggung jawab bagi aku tapi juga sebagai apa sih, bukan beban ya, apa ya kalau bahasa itunya? Apa ya? Responsibility, tanggung jawab lah. Iya, tanggung jawab bagi aku gitu karena apa namanya, aku sebagai putri advokasi aku juga harus bisa menginfluence orang untuk bisa menjalankan advokasi aku gitu, dan aku juga harus jadi yang paling ahli nih di bidang aku biar aku juga bisa untuk mengajak orang gitu, untuk mengajarkan orang, sharing ke orang gitu. Kalau keahlian tadi kan bicara kita harus ahli di bidang masing-masing. Keahliannya dari Maria nih apa? Nah, kalau aku ini Kak, ngomong aku ahli kalau aku ngomong. Oh iya, kelihatan ngomong ahli. Ngomong. Apa yang diomongkan nih? Iya, dari kecil tuh aku sama papaku tuh selalu sharing. Papaku tuh bisa dibilang dia role model aku kali ya. Karena kami dari kecil tuh aku selalu sharing sama papa, nanya-nanya, dan papa tuh selalu bisa aja gitu menjawab dan menjelaskan, dan papa selalu kasih tahu aku kalau kita ngomong tuh yakin, orang juga bakal yakin sama yang kita omongin gitu. Oke. Jadi sebagai putri advokasi nih, apa nih yang pengen Maria sampaikan kepada masyarakat, kepada mahasiswa yang menjadi tanggung jawab seorang putri kampus advokasi? Sesuai dengan advokasi aku mungkin ya Kak, advokasi aku itu tingkat ketertarikan mahasiswa terhadap kegiatan kampus. Mungkin aku bisa bilang ke mahasiswa untuk lebih terlibat lagi dalam kegiatan kampus, karena mungkin masih banyak mahasiswa yang nggak sadar dengan pentingnya kegiatan di kampus itu kan. Padahal itu bisa banyak banget menggali potensi-potensi yang mungkin di kelas kita nggak nyadar, karena di kelas kan kita cuma listening terus kita nulis. Kalau sekali-sekali kalau kita aktif untuk bertanya baru kita ngomong di depan orang. Nah, kalau kita ikut kegiatan kampus kita bisa public speaking, ketemu banyak orang. Banyak banget yang bisa kita lakukan kalau kita ikut kegiatan kampus. Oke, kalau selama ini semester berapa Maria? Aku semester 6. Semester 6, berarti udah 3 tahun ya, mau 3 tahun. Iya. 3 tahun di kampus Unilak. Nah, selama di Unilak nih kegiatan-kegiatan yang Maria ikut itu apa aja sih? Aku banyak ikut seminar, aku banyak ikut seminar, maaf. Iya, nggak apa-apa. Ikut seminar di kampus banyak, aku ikut kayak 3, 4, 5, nggak tahu berapa, nggak pernah gitu. Yang menurut aku itu sangat ngefek di aku, karena aku juga sesuai tadi aku bilang aku bisa untuk berbicara gitu. Pas ikut seminar itu aku sering nanya atau sharing sama pematerinya, jadi bisa melatih diri aku untuk berbicara di depan orang gitu. Kalau organisasi-organisasi apakah ada ikut? Organisasi aku pernah ikut nari. Tapi aku itu dari semester 1 sampai semester apa ya, semester 4 apa semester 4 mau semester 5 itu aku kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja, banyak ya kegiatan. Iya, karena aku itu apa namanya, adalah beberapa hal yang bikin aku mau kerja. Jadi aku kerja dari semester 1 sampai semester 4 yang dimana itu aku siap kelas langsung ke tempat kerja gitu. Jadi waktu itu aku belum sempat untuk ikut organisasi. Nah, di semester 5, semester 6 ini aku lihat temanku ikut organisasi yang di luar kampus sih memang. Cuman aku kayak, oh dia bisa seaktif itu gitu. Aku kan udah berhenti kerja, aku merasa kok aku kayak nggak produktif gitu. Selesai kampus tuh aku di kamar doang, scroll TikTok, scroll Instagram. Jadi aku merasa lihat teman-temanku udah ngepost story yang kayak achievement-nya gitu kan. Aku kayak aku juga pengen nih kayak mereka gitu. Jadi makanya aku untuk memutuskan kayaknya aku ikut deh dengan putri-putri kampus ini. Oke, tadi kan ada kerja juga ya. Itu gimana sih cara Maria membagi antara kerja dengan kuliah?
aku dengan tidak menunda-nunda ya Kak. Tidak menunda-nunda. Iya, walaupun kadang emang aku agak ada harinya aku mager banget ya, mungkin kayak aduh nantilah dulu, pasti ada teman-teman yang kayak aduh nanti aja lah dulu. Sini belum gitu. Ya nanti aja lah, agak-agak 5 menit lagi gitu. Kalau aku waktu itu nggak nunda-nunda. Pulang kampus langsung kerja. Kalau misalnya kerja ada tugas langsung dikerjain gitu. Kalau enggak pun paling ya H-2, H-1 gitu, deadline tugas aku langsung kerjain gitu. Pokoknya intinya jangan menunda-nunda. Iya, karena tugas, makin ditunda makin malas nanti. Iya, makin ditunda makin malas, makin numpuk. Iya, makin relate ya. Soalnya pernah kayak gitu makin malas kuliah. Oke. Makin gak dikerjain nanti. Kalau setelah selesai ajang dari putra-putri kampus ini, ada tugas nggak sih yang dibebankan kepada Maria nih sebagai putri advokasi? Ada. Apa kan itu? Aku terpilih sebagai putri advokasi ini karena aku membuat sebuah advokasi kan tentang kegiatan mahasiswa tadi itu. Nah itu selama masa jabatan aku 1 tahun ini, masa jabatannya kan 1 tahun sampai 2026 nanti pemilihan baru lagi, aku harus menjalankan advokasi aku itu. Nah aku harus terlibat dalam setiap kegiatan kampus, harus sering mengajak mahasiswa untuk ikut kegiatan kampus. Makanya kemarin aku audiensi sama rektor sama dekan juga, aku minta dukungan nih dari rektor atau dekan kalau ada kegiatan-kegiatan mahasiswa tuh boleh sekali untuk ngajak aku sebagai sebagai apa aja lah ya Kak. Oke. Menurut Maria nih, kan tadi kan ingin menyampaikan ke mahasiswa betapa pentingnya ikut untuk kegiatan-kegiatan di kampus. Nah itu kedepannya seperti apa Maria akan melakukannya? Nah kalau dari advokasi aku, yang pertama itu tugas aku dikasih sama yayasannya itu adalah advokasi aku itu kemarin untuk membagikan kayak buku kecil gitu tentang kayak inspirasi atau motivasi tentang pentingnya penggalian potensi diri kayak gitu-gitu sih Kak. Aku masih, tapi belum terrealisasi sih karena masih harus menyelesaikan ini kan ada undangan ke kampus, audiensi, misalnya ada tugas-tugas lain yang harus diselesaikan dulu baru nanti aku akan menyelesaikan tugas untuk advokasi aku itu. Oke. Kalau menurut Maria seberapa penting sih mahasiswa harus ikut kegiatan-kegiatan di kampus? Apalagi kan sekarang ini banyak ya mahasiswa yang mageran, ngapain ikut ke kampus, yang penting kuliah dapat nilai udah pulang aja cukup. Nah itu gimana tanggapan Maria? Menurut aku sangat penting ya Kak, karena potensi-potensi yang kita bisa dapat dari situ tuh sangat berguna nanti untuk di dunia pekerjaan. Karena banyak dan termasuk aku dulu itu sebenarnya kan nggak ada orang yang bodoh ya, cuma ada orang yang malas. Iya, nggak mau belajar. Semua orang itu pintar, cuman ada beberapa orang yang dia pintar secara akademis tapi dia nggak bisa untuk mengeluarkan kepintarannya gitu, nggak bisa mengutarakan kepintarannya, jadi nggak bisa menginfluence orang gitu. Itu seperti Kalau misalkan ada nih mahasiswa yang enggak, aku introvert nih, ngapain ikut kegiatan? Itu tuh gimana sih cara biar mereka tuh semangat gitu? Atau seenggaknya kalau nggak bisa ikut organisasi kan bisa ikut kegiatan kayak seminar. Kita kampus-kampus banyak nih yang ngadain seminar. Itu gimana Maria menanggapi hal tersebut? Mungkin itu tadi Kak, dengan pembagian buku motivasi atau inspirasi itu mungkin bisa menyadarkan mereka gitu ya. Karena ini kan untuk masa depan mereka juga gitu. Sayang banget rasanya kalau kalian tuh udah sekolah sampai S1, S2, udah banyak habis waktu, banyak habis biaya, tapi apa yang kalian pelajari itu nggak bisa kalian aplikasikan gitu. Benar. Iya. Apalagi kegiatan-kegiatan kampus nih banyak yang gratis ya. Ya, terus dari situ kan kita juga dapat relasi untuk bisa bekerja nanti. Mungkin kita nggak tahu kan peluang kita datang dari mana. Oke. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa sih yang menginspirasi Maria untuk ikut menjadi putri kampus ini? Ada seseorang nggak sih yang menjadi inspirasi? Mungkin bisa public figure atau orang terdekat atau siapa? Ada itu dari papaku. Papa? Iya, aku dari kecil itu awalnya papaku itu, kami tuh selalu sharing dan selalu berdebat juga, tapi dia tuh selalu ngalahin aku, dan aku sebagai ego aku kan, ego perempuan dan ego anak pertama kayak kok aku nggak bisa sih ngalahin dia, aku loh, papaku itu nggak kuliah, aku bisa kuliah, tapi kok aku sampai sekarang tuh nggak bisa gitu ngalahin dia. Jadi aku awalnya nganggap dia itu musuh, tapi lama-lama aku jadiin dia role model, aku jadiin dia motivasi aku, inspirasi aku harus bisa kayak dia gitu. Papaku itu dia nggak kuliah sampai SMA doang, sempat kuliah tapi dia nggak selesai. Tapi wawasannya itu luas banget Kak, dia banyak baca buku, hampir nggak ada pertanyaan yang aku tanyakan ke dia itu dia nggak bisa jawab, baik itu akademis, non akademis, agama atau apapun gitu, sejarah, dia itu selalu bisa jawab pertanyaan. Jadi aku mau
aku harus jadi kayak dia gitu. Oke. Luar biasa ya, Iya. ayahnya langsung yang menjadi Iya. role model gitu. Oke. Apa harapan Maria nih ke depannya untuk mahasiswa-mahasiswa di Unilak untuk rajin berkegiatan, karena kan yang dibawa Maria tadi kegiatan mahasiswa ya? Iya, kegiatan mahasiswa. Gimana, apa yang diharapkan nih ke depannya Mungkin mahasiswa bisa lebih sadar lagi pentingnya untuk menggali potensi diri itu ya Kak. Karena itu juga sebagai penjamin masa depan juga bisa dibilang ya, karena perusahaan atau tempat kerja juga mau cari orang yang benar-benar berpotensi, benar-benar ada skill gitu. Kalau cuman pintar aja kan maksudnya tuh nggak bisa memimpin dalam kelompok atau nggak bisa diajak berdiskusi, nggak bisa ngobrol di depan orang, public speaking gitu, rasanya kayak sayang kali gitu sih. Iya, sayang kali. Nah Maria, kalau menurut Maria nih, apa sih soft skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa zaman sekarang nih, yang harus dimiliki yang bisa menjadi bekal untuk masa depan? Kalau aku sih public speaking itu lumayan penting ya. Pentingnya seperti apa? Kenapa public speaking? Karena kita kerja itu pasti banyak bersosialisasi sama orang dan kita banyak ngobrol, kita banyak akan menyampaikan pekerjaan kita ke orang, pekerjaan kita ke bos, pekerjaan kita ke rekan-rekan kerja kita akan menjelaskan pekerjaan kita ini apa sih gitu kan. Setiap orang tuh pasti dikasih tugas gitu dan kita juga harus presentasikan gitu ya pekerjaan kita. Nah kalau kita menyampaikan pekerjaan kita dengan kayak tidak dikemas dengan menarik, orang kan udah kayak males duluan gitu mau mendengarnya. Bahkan gitu. Kalau kita interview dulu harus public speakingnya dinilai dulu kan, bagaimana kita menjawab pertanyaan dari karena HRD. Kualitas kita bicara tuh kan menunjukkan kualitas kita juga, akademis kita gitu. Oke, nah kalau misalkan ada mahasiswa nih yang kurang pandai dalam berbicara, kira-kira ada tips nggak sih dari Maria? Kalau aku dulu kayak gitu juga Kak. Dulu sempat juga sempat kayak gitu juga. Latihan aja sih, harus ada hal yang menginspirasi dia sih. Latihan juga harus ada di depan kaca sih, mungkin ya di depan kaca. Harus lihat inspirasi di internet. Harus dari dirinya sendiri harus sih, dari Kak. diri sendiri dulu, habis itu dipelajari ya. Iya. Mungkin bagi mahasiswa yang introvert mungkin berbicara itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu. Iya pasti. Itu kira-kira apa nih yang harus dipelajari, yang pertama-tama, yang paling dini, yang harus dimiliki, seenggaknya dasar basicnya itu? Apa ya? Mungkin dia mulai aja dulu kali ya. Mulai aja dulu, seenggaknya berani ngomong, berani mengungkapkan pendapat gitu ya. Karena aku juga awalnya itu sampai sekarang juga ini aku ngomong tuh masih terlalu cepat ya. Aku juga masih belajar gitu. Yang penting mulai aja dulu. Kalau kita udah terjun tuh kayak ya udahlah, kita harus jalani aja kan. Jadi lama-lama nanti kita nerima, terus belajar lagi mungkin meningkat gitu. Oke, tadi mungkin latihan depan kaca ya. Depan cermin, ngomong sendiri mungkin sama teman. Berani mengungkapkan pendapat, curhat sama temen lah. Iya, jangan takut aja. Oke. Nah, gimana kalau ada yang pengen menjadi seperti Maria nih? Kira-kira ada yang harus dilakukan gak sih biar bisa ikut-ikut acara-acara pageant seperti ini? Yang pertama tuh mungkin niat ya. Niat mungkin. Terus itu tadi, jangan takut aja. Coba aja gitu. Karena aku juga awalnya agak ragu-ragu. Aku tahun lalu aku udah mau ikut. 2024 aku udah mau ikut, tapi nggak jadi karena oke, nggak usah deh, kayak aku takut, aku malu, aku nggak pede gitu. Tapi ternyata setelah aku terjun, oh kayak gini gitu. Jadi jangan takut. Kita masih kayak terlalu muda. Jadi kayak masih banyak opportunity yang masih bisa kita capai gitu, bisa kita dapatkan gitu kan. Jadi kita kayaknya di umur yang masih muda ini dia kayak nggak terlalu banyak hal yang bisa kita kehilangan banyak hal gitu loh. Karena kan masih muda juga. Jangan takut untuk mencoba ya. Coba, nggak apapun hasilnya, yang penting coba dulu. Tapi cobanya harus maksimal serius ditekuni. Coba-coba boleh, tapi jangan coba-coba. Coba-coba untuk hal yang positif aja ya. Jangan coba-coba hal-hal negatif. Oke, jadi kalau teman-teman mau ingin sesuatu yang baru, silahkan coba, tapi coba-cobanya yang serius. Ditekuni dengan matang, biar nanti jadi seperti Maria yang first time udah bisa menjadi putri kampus advokasi. Luar biasa. Nah, setelah meraih gelar ini nih, kira-kira kedepannya Maria akan ikut ajang seperti ini lagi nggak sih? Mungkin ke tingkat yang lebih tinggi, nasional atau gimana? Nah, itu kemungkinan ada. Tapi untuk ajang yang di bagian apa, kan pageant ini banyak ya, duta pendidikan, duta bahasa, duta pariwisata, banyak lah. Tapi belum
diituin banget mau kemana, karena aku masih fokus untuk menerapkan advokasi aku dulu, menjalankan tanggung jawab aku selama 1 tahun ini masa jabatan aku. Oke, harapan Maria ke depannya gimana nih sebagai putri advokasi? Selama menjabat sebagai putri advokasi ke depannya. Harapan untuk aku? Ya, untuk Maria sendiri dan untuk orang-orang yang di-influence sama Maria. Ya, semoga aku bisa bertanggung jawab ya dengan advokasi aku, karena ini SAS ini kan diberikan kayak nggak main-main ya, ada tanggung jawabnya juga diberikan ini, aku juga ada tanggung jawab yang harus aku selesaikan gitu. Semoga aku bisa untuk menyelesaikan tanggung jawab aku sesuai dengan yang diharapkan dari organisasi juga, memuaskan organisasi dan terrealisasi dengan baik sih Kak. Oke, pesan-pesan untuk mahasiswa Unilak nih biar rajin untuk berkegiatan. Apa ya? Ingat aja itu tuh penting, itu tuh untuk diri kalian sendiri gitu. Itu untuk masa depan kalian. Masa kalian mau bergantung masa depan kalian sama takut dijudge orang, takut dibilang orang alay, takut dibilang orang nanti bodoh kayak gitu-gitu. Enggak. Orang tuh ngeliat kita, kalau misalnya kalian tuh ngomong di depan tuh mereka bakal lupa dalam beberapa menit kok, ya kan? Oke. Jangan takut dijudge aja pokoknya. Jangan takut dijudge. Oke, semuanya bisa berjalan lancar, kita yakin. Yang penting yakin dan ditekuni aja. Oke, Mari ada yang mau ditambahkan lagi nggak kira-kira? Ada yang pengen disampaikan selain dari yang saya tanyakan? Itu sih paling mau ingatin ke teman-teman untuk jangan takut buat coba sih. Karena kita masih terlalu muda untuk takut mencoba. Takutnya tuh banyak kehilangan opportunity yang sangat-sangat mungkin bisa membantu teman-teman untuk masa depan teman-teman kita aja. Intinya jangan sampai kehilangan kesempatan di masa muda. Karena takut mencoba. Habiskan gagal di usia muda ya. Kalau lebih baik nyesel mencoba daripada nyesel nggak mencoba. Iya, benar sekali. Lebih baik nyesel karena mencoba dan gagal daripada nggak mencoba sama sekali. Oke, pengalaman itu bisa diceritakan nanti di masa tua sama anak-anak kita. Oke, demikian terima kasih banyak Maria Olivia Tumangkeng sudah datang di Unilak Podcast. Nah, buat teman-teman semuanya, inilah podcast kita hari ini. Untuk sebagai informasi tentang Unilak lebih lanjut bisa dicek di website kita unilak.ac.id. Kemudian untuk Instagram juga ada @infounilak.official. Kemudian TikTok kita @infounilak, serta jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube kita Universitas Lancang Kuning. Demikian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Ayo kuliah di Unilak, Green, Multicultural, and Friendly Campus. Bye-bye.